Ini kita akan masuk pada bab membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaiminu, Al-Muhitu, Al-Muqitu, Al-Wasi'u. Tapi kita tidak mungkin membahas empat-empatnya karena tidak cukup waktunya. Maka kita akan membahas dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhaiminu dan Al-Muhit. Al-Muhaimin di sini terjemahannya yang Maha memelihara, dan Al-Muhit yang Maha meliputi. Di sini pengarang membawakan beberapa dalil tentang nama Allah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minu al-muhaiminu al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengkaruniakan keamanan, dan yang maha memelihara. Al-Muhaimin, yang maha perkasa, Al-Aziz, yang maha kuasa, Al-Jabbar, yang maha memiliki keagungan, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Hasyr 23. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat Al-Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika memberikan definisi kalimat Al-Muhaimin, di sini kata pengarang, makna Al-Muhaimin adalah yang mengetahui rahasia-rahasia segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka atau di atas langit. Jadi kalimat Al-Muhaimin ini cukup luas, ya. Dan para ulama mengatakan bahwa Al-Muhaimin ini secara makna memiliki kandungan 5 makna. Yang pertama, Al-Muhaimin adalah Ar-Raqibus Syahid. Dia adalah zat yang maha mengawasi dan menyaksikan. Maknanya ya'lamu sirra wa akhfa. Dia zat yang mengetahui as-sir yang tersembunyi, wa akhfa ataupun yang lebih tersembunyi lagi. Jadi kalau yang tersembunyi saja Allah tahu, bagaimana pula yang tampak. Ini yang pertama. Yang kedua, mana Al-Muhaimin adalah Al-Alimu bikulli syai'. Dia yang mengetahui segala sesuatu. Selain dia yang maha menyaksikan ataupun mengintai, dia juga Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, Al-Qadir ala kulli syai'. Makna Muhaimin juga adalah Al-Qadir, artinya yang mampu melakukan segalanya. Zat yang mampu melakukan segalanya, itulah Al-Muhaimin. Kemudian yang keempat, makna Muhaimin adalah syafaqatun wa rahmah.
zat yang memiliki rasa kasih sayang yang besar dan juga rahmat terhadap makhluknya. Dan yang terakhir, Al-Muhaimin adalah Al-Muhafid, yang menjaga segalanya. Dan ada juga yang mengatakan dia adalah Al-Muntasir, yang menolong hamba-hambanya. Inilah 5 atau makna daripada kalimat Al-Muhaimin. Dia adalah zat yang maha menyaksikan segalanya, mengetahui segalanya, mampu melakukan atas segalanya, penuh dengan kasih sayang dan juga rahmat, dan menjaga makhluk-makhluknya serta terkadang menolong hamba-hambanya. Ini makna yang luas dari kalimat Al-Muhaimin. Makanya di sini pengarang juga mengatakan Muhaimin adalah yang mengetahui rahasia-rahasia segala perkara dan yang tersembunyi di dada. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi dada setiap manusia. Sebelum manusia itu meniatkan sesuatu, Allah sudah tahu apa yang diniatkannya. Kemudian juga yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang sejengkal di bawah kaki saja tidak tahu apa isinya. Bahkan yang menyaksikan amal perbuatan makhluk dengan cara mengawasi mereka, baik pembicaraan atau perbuatan. Apapun yang dilakukan manusia, apapun yang dikatakan manusia, Allah sudah tahu. Bahkan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka, meskipun sangat kecil sebesar biji sawi, baik yang ada di langit atau di bumi. Inilah makna daripada Al-Muhaimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah karena di antara makna Al-Muhaimin adalah asy-syafaqatu war rahmah. Sayang dan juga penuh dengan rahmat kepada hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik bagi hamba-hambanya. Di sana ada kalimat Rahman dan di sana ada kalimat Rahim. Dan dua-duanya mengandung rahmat. Cuman bedanya kalau Rahman itu kan umum, mukmin dan kafir dapat. Tapi kalau Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Lah para ulama ketika mencontohkan tentang atau pengaruh daripada kalimat Muhaimin ini, Nabi SAW pernah mencontohkan dalam satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Nabi SAW sampai di sebuah tempat yang isinya penuh dengan tawanan. Maka dari sekian tawanan itu ada seorang wanita yang ketika itu dia sedang menyusui anaknya. Tiba-tiba anaknya menghilang, entah siapa yang mengambilnya. Tentu dari sekian orang yang banyak berkumpul di situ, tidak tahu siapa yang mengambilnya. Tapi yang namanya orang tua, apalagi ibu terhadap bayinya, maka dia akan sedih karena kehilangan bayinya. Maka dia pun mencari ke sana kemari, tapi tidak ketemu. Sampai ketika sudah putus asa, si ibu ini mencari bayinya. Entah kenapa tiba-tiba kemudian bayinya ada di hadapannya. Maka kemudian dia pun memeluknya, menciumnya dan mencurahkan rasa kasih sayangnya. Lah Nabi SAW menyaksikan itu. Kemudian Nabi SAW, mana kalau seandainya kalian membuat pembakaran dari kayu, kemudian bakar, ambil bayi itu dari ibu itu, masukkan ke dalam api. Maka para sahabat mengatakan, tentu ibu itu tidak akan rela. Hilang saja, sangat luar biasa kerinduannya. Macam mana pula bayi itu akan dibakar? Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah lebih kasih sayang kepada kita melebihi ibu itu dengan anaknya. Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada kita itu
jauh lebih sayang dibandingkan ibu itu kepada anaknya. Lah di sini ada kalimat Allah lebih sayang kepada hambanya. Dan di antara makna daripada muhaimin adalah Allah mencurahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya dengan menjaga hambanya, menolong hambanya, mengawasi hambanya, bahkan bisa berbuat terhadap hambanya, dan itu dilakukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, telah mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam masih kecil, ketika itu kita tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam diletakkan oleh ibundanya di sebuah kotak yang disebut dengan tabut. Lah kotak itu kemudian diletakkan di sungai Nil dengan cara diikat dengan tali. Jadi waktunya lapar ditarik, disusui, kemudian sudah kenyang diletakkan kembali. Sampai pada waktunya, akhirnya kemudian Allah takdirkan talinya lepas. Kemudian kotak itu hanyut. Hanyut kemana? Sampai ke istana Fir'aun. Akhirnya dipungut oleh istri Fir'aun, namanya Asiyah bintu Muzahim. Ketika dibuka, rupanya seorang bayi yang sangat tampan, lucu, dan Allah langsung kemudian ditanamkan kepada hati si Asiyah bintu Muzahim ini perasaan sayang kepada bayi itu. Coba kalau seandainya bayi itu tidak di tangan oleh Asiyah bintu Muzahim, langsung di tangan Fir'aun, tentu akan dibunuh. Karena bagaimanapun Fir'aun sudah mengeluarkan dekret kerajaan kan gitu, bahwa siapapun ada bayi laki-laki dan itu dari turunan Bani Israel, bantai. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi Musa, dan Allah tanamkan kasih sayang secara otomatis kepada istri Fir'aun ini sehingga melindungi Nabi Musa. Siapa yang menanamkan kasih sayang kepada istri Fir'aun ini sehingga akhirnya Nabi Musa terselamatkan dari pembunuhan Fir'aun ini? Tidak lain dan bukan karena Allah adalah Al-Muhaimin. Segala perbuatannya dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang. Ini juga di antara contohnya, atau contoh yang lain dalam Quran. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diponis untuk dihukum bakar dan hendak dilempar ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan sifat muhaiminnya. Dengan cara apa? Menurunkan kasih sayang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan memerintahkan api itu supaya dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan Allah katakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan, wahai api, jadilah kalian dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dengan kasih sayang Allah Azza wa Jal, Allah pun jaga Nabi Ibrahim, Allah pun tolong Nabi Ibrahim, dan Allah terus mengawasi Nabi Ibrahim. Itulah karena Allah memiliki sifat Al-Muhaimin. Ya. Dan banyak contohnya. Contoh ketika hijrah Nabi SAW, seluruh pasukan Quraisy itu dikerahkan untuk menangkap Rasul. Bahkan dihadiahi 1 kepala 100 ekor unta, 2 kepala 200 ekor unta, kepala Rasul dan Abu Bakar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha muhaimin, yang maha memelihara, yang maha menjaga dan menolong, penuh dengan sayang dan kasih kepada nabinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi SAW ketika berada di gua itu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah memiliki sifat Al-Muhaimin. Begitu juga kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang harusnya mati di perut ikan kan. Dia tidak mati, Allah berikan kasih sayangnya. Akhirnya dia pun tetap hidup walaupun di atas 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap di dasar lautan, atau gelap di tengah malam, tapi Allah pelihara karena Allah adalah Al-Muhaimin. Akhirnya Yunus pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara dilemparkan ke daratan. Lah ini contoh-contoh kisah-kisah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Muhaimin, zat yang maha memelihara hamba-hambanya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi sudah saya jelaskan secara singkat apa itu muhaimin. Dia adalah zat yang menyaksikan hamba-hambanya, zat yang mengetahui tentang kondisi hamba-hambanya, zat yang mampu melakukan apapun terhadap hamba-hambanya. Bahkan dia pun zat yang menjaga, yang menolong, bahkan yang menurunkan kasih sayangnya. Lalu apa pengaruh daripada nama-nama Allah ini? Apa pengaruh kita beriman kepada Al-Muhaimin ini? Ini yang penting, yang sering saya katakan, kalau kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah mengetahui pengaruhnya. Supaya kita bukan hanya sekedar menghafalnya. Kalau hanya sekedar menghafal nama Allah, anak TK pun Asmaul Husna hafal. Bahkan antum tidak hafal, mungkin mereka hafal jadi lagu. Tetapi kan bukan itu. Kalimat kata Nabi SAW, "Waman ahsaha dakhalal jannah." Siapa yang bisa menghafal 99 nama Allah akan masuk surga. Ulama mengatakan yang dimaksud ahsa di sini bukan hanya menghafal, tetapi mengetahui isi kandungan, pengaruh, dan berusaha untuk mengamalkannya. Lalu apa pengaruhnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengaruh keimanan yang pertama, dengan meyakini bahwa Allah itu memiliki nama Al-Muhaimin. Pertama, istihdharu ma'iyatillahi azza wa jalla. Tertanam pada diri kita kebersamaan Allah Subhanahu wa taala wa muraqabatihi, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini mengenal apa itu Al-Muhaimin, bahwa di antara Al-Muhaimin ini Allah mengawasi, Allah mengetahui, berarti kita sebagai hambanya harus merasa diawasi Allah. Karena Allah zat yang terus mengawasi kita, baik dalam perkara yang tampak ataupun yang tersembunyi, baik yang ada di luar badan bahkan di dalam hati. Sehingga timbullah perasaan merasa diawasi oleh Allah, dan ini yang pertama. Yang kedua, di antara pengaruh nama Allah Al-Muhaimin, zat yang memelihara ini, tumbuh at-tawakkul 'ala Allah was-thiqatu fihi wahda. Timbul perasaan tawakal, menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah akan berikan kepada apa yang kita minta kepadanya. Kita harus yakin. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah mengetahui segalanya. Apa yang kita hajatkan Allah sudah tahu. Bahkan belum lagi kita hajatkan Allah sudah tahu. Bahkan kalau seandainya orang hendak berdoa, belum lagi mengangkat kedua tangan, terkadang Allah sudah kabulkan. Contoh umpamanya, ketika di zaman Nabi Sulaiman kalau tidak salah, terjadi paceklik hebat. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam membawa pasukannya untuk melaksanakan istisqa, salat meminta hujan. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan Nabi Sulaiman melihat semut-semut sedang mengangkat kedua tangan mereka ke langit dan sama-sama minta hujan. Tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan kepada pasukannya, "Aku melihat semut-semut itu sedang meminta hujan kepada Allah. Selang beberapa waktu tiba-tiba betul-betul turun hujan." Padahal Nabi Sulaiman dengan pasukannya belum salat istisqa, tetapi Allah sudah turunkan hujan kan. Ini menunjukkan terkadang apa yang kita hajatkan sebelum kita minta Allah sudah kabulkan. Karena Allah itu zat yang maha muhaimin. Makanya kita harus betul-betul tawakal kepada Allah, menyandarkan hati hanya kepada Allah, dan harus percaya dengan Allah. Harus yakin bahwa setiap permintaan kita pasti mustajab. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-khawfu minallahi azza wa jalla alladhi biyadihi maqadir kulli syai'in. Tertanam perasaan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya ada takdir-takdir atas segala sesuatu. Karena di antara makna muhaimin tadi saya katakan, Allah maha mengawasi, Allah maha mengetahui, Allah maha
mampu melakukan segalanya, menjaga, menolong, penuh dengan kasih sayang dan rahmat. Sehingga dari sinilah kemudian ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bisa saja melakukan apapun sekehendaknya. Allah bisa mengadab seseorang, Allah bisa menghancurkan seseorang, Allah bisa mengangkat dan merendahkan seseorang. Bisa saja dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat. Maka dari situlah tertanam sifat takut bagi kita. Takut kalau seandainya kita dihancurkan Allah, takut kalau seandainya kemudian dicelakakan Allah, dan begitu seterusnya. Maka dari sifat Al-Muhaimin tumbuhlah perasaan takut kepada kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, istisy'aru al-'azamatil ilahiyyati. Tumbuh perasaan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna daripada Al-Muhaimin ini, mana di antara Al-Muhaimin ini, kenapa kita harus menumbuhkan sifat Al-Azamah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bisa melakukan apapun yang dikehendakinya. Maka kita akan lebih merasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara pengaruh yang kelima adalah tumbuh mahabbatullahi azza wajal. Menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui kehendak kita. Dia yang menciptakan kita. Pasti dia paham dengan kehendak kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya kemudian membiarkannya. Tidak, Allah lebih paham dengan kita daripada kita sendiri kepada kita sendiri. Karena kita tahu bahwa dia yang menciptakan makhluknya, maka dia lebih paham apa yang diciptakannya dan kebutuhan apa yang dikehendaki makhluknya dan hajat apa yang diperlukan makhluknya. Allah paham. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada hamba-hambanya. Harusnya kita harus lebih cinta lagi kepada Allah yang sudah banyak memberikan rizki, nikmat, dan dunia yang sekarang kita nikmati hari ini di dunia. Seperti umpamanya orang tua yang perhatikan kita, tentu kita lebih sayang kepada orang tua yang perhatikan. Lah Allah jauh lebih memperhatikan kita dibandingkan orang tua kita kepada kita. Makanya harus lebih tumbuh perasaan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah kita tahu pengaruh-pengaruhnya, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nama ini? Bagaimana caranya? Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Muhaimin. Nama Allah Al-Muhaimin yang maha memelihara. Pertama, gunakanlah nama ini dalam setiap doa-doa kita. Gunakanlah nama ini dalam setiap doa-doa kita. Karena Allah yang mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama Allah yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan kalau kita seandainya ingin berdoa dengan nama-nama Allah itu, maka sesuaikan nama Allah itu sesuai dengan hajat kita. Umpamanya kita ini butuh rizki, maka yang harus lebih banyak kita katakan adalah Ar-Razzaq. Kalau seandainya kita ini sedang banyak dosa dan ingin meminta ampun kepada Allah, maka perbanyaklah menyebut nama Allah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Kalau seandainya kita ini hendak meminta sesuatu, dan kita hendak menggantungkan sesuatu di mana tidak ada yang sanggup mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak kalimat As-Samad. Ya, karena bagaimanapun As-Samad itu adalah zat yang segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Muhaimin di sini. Termasuk Al-Muhaimin di sini adalah zat yang maha memelihara. Jadi kalau kita ingin minta kesehatan, minta keselamatan, minta supaya kita ini
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, membuli kita, memfitnah kita, maka perbanyaklah mengucap kalimat ya Muhaimin, ya Muhaimin. Wahai Zat yang memelihara, tolonglah saya, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Bagaimana caranya kita beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Yang kedua, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ya tadi an yastashiral abdu annallaha 'allamul ghuyub 'alal qulubi. Kita harus lebih lagi menanamkan perasaan kepada hati kita bahwa Allah itu Zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, yang tersembunyi dalam hati-hati kita, sehingga kita tidak mudah untuk meniatkan sesuatu yang jahat. Meniatkan sesuatu yang jahat, dendam, hendak menyakiti. Perbuatan itu kan berawal dari niat, ikhwan. Perbuatan jahat itu berawal dari niat. Makanya ada istilah di kepolisian, kejahatan terjadi karena ada niat pelakunya dan juga kesempatan. Waspadalah katanya. Ya. Artinya kan ada dari niat kan, niat dulu. Lah kalau orang menanamkan kalimat Al-Muhaimin, maka dia tidak mungkin kemudian jangankan lagi perbuatannya melakukan kejahatan, niat berbuat jahat pun tidak. Karena dia yakin Allah itu Allamul Ghuyub. Dia mengetahui segala yang tersembunyi, baik di langit ataupun disembunyi, baik besar ataupun kecil, bahkan sebiji sawi sekalipun Allah tahu. Walaupun seandainya manusia tersembunyi dari manusia untuk melakukan kejahatan, tetapi Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang ketiga, an-nastashira qabatahu fi sirrina wa alaniyatina. Kita harus lebih waspada lagi ketika kita memahami makna Al-Muhaimin, baik dalam kesendirian kita atau saat kita berada di keramaian. Harus lebih hati-hati lagi, baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan, karena pasti Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan yang terakhir tentunya an na'tasima bihi wahda wa na'taqida alaihi wahda wa nalja'a wa narkana ilaihi wahda. Kita senantiasa berpegang teguh dengan Allah semata, menyandarkan diri hanya kepada Allah semata, kemudian juga wanalja juga sama menyandarkan dan juga senantiasa tidak berhajat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya Zat yang maha memelihara. Sehebat apapun makhluk memelihara kita, tidak sehebat pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya. Ini secara global makna daripada kalimat Al-Muhaimin. Kemudian yang kedua, Al-Muhit, Zat yang maha meliputi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dicantumkan oleh pengarang dalam beberapa ayat. Pertama disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 126. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi sesuatu, segala sesuatu. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 120, innallaha bima ya'maluna muhitun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi atas orang-orang yang kafir. Kata beliau, ini adalah nama yang menunjukkan akan ilmu, akan kekuasaan, dan akan kekuatan yang meliputi segala sesuatu. Artinya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, kekuasaannya Allah meliputi segala sesuatu, dan kekuatannya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi Al-Muhit
ada di 3 perkara. Pertama di ilmu, di mana tidak ada yang bisa menjangkau ilmu Allah, karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian tidak ada yang menjangkau kekuasaan Allah, sekalipun manusia berkuasa, tapi kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian kekuatan, walaupun di antara makhluk ada yang kuat seperti kaum Ad, kaum Tsamud, tetapi kekuatan Allah jauh di atas segala-galanya, meliputi segala sesuatu. Itulah makna al-muhit, terangkai dari 3 kata, ilmu, kekuasaan, dan kekuatan. Di sini Allah juga berfirman di dalam surah Al-Isra berkenaan dengan ilmu. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Rabbmu meliputi segala manusia. Kemudian juga Allah mengatakan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, dan agar segala sesuatu agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan Allah juga katakan di dalam surah Al-Jin, wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Kata pengarang, ilmunya meliputi semua makhluknya, maka tidak ada yang bisa tersembunyi dan terselubung kepadanya. Kekuatannya meliputi semua makhluknya, maka tidak ada yang dapat melemahkannya, baik di bumi maupun di langit. Demikian pula dengan kekuasaannya juga meliputi semua makhluknya, maka tidak ada yang dapat lari dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ar fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Maksudnya kalian tidak dapat lari dari perintah Allah dan kekuatannya, karena dia meliputi segala sesuatu dengan ilmu kekuatan. Nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Al-Muhit, zat yang maha meliputi. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan, Al-Muhit huwa alladhi ahatat qudratuhu bi jami'il maqdurat wa ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat wal qudratu lahu sifatan qa'imatan bi dzatihi wal ilmu lahu sifatun qa'imatun bi dzatihi. Kata beliau, Al-Muhit adalah yang kekuasaannya meliputi seluruh yang telah ditakdirkannya. Semua yang ditakdirkannya, baik langit, bumi, dan segala yang ada di antara keduanya, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat, bahkan meliputi pengetahuannya dari semua pengetahuan yang diketahui makhluk-makhluknya. Seberapalah pengetahuan kita itu. Makanya kita lihat kisah Nabi Khadir alaihi salam ketika satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang panjang sekali. Ya. Nah, salah satunya dari hadis yang panjang itu cuplikannya adalah, jadi satu hari Nabi Musa satu perahu dengan Nabi Khidir. Jadi saat berjalan di tengah lautan, tiba-tiba ada burung yang langsung menuki dan langsung meneguk satu air, kemudian terbang lagi ke atas. Kemudian kata Khidir kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya ilmuku dan ilmumu kalau digabung, ya, tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali hanya seperti tegukan sekali teguk burung itu. Itulah ilmuku dan ilmumu itu. Sementara pengetahuan ini bagaikan lautan yang tak bertepi. Coba andai kata kita lihat lautan, datang burung,
burung laut itu, kemudian meminum satu teguk air lautan kemudian terbang. Seberapalah air yang diteguk oleh burung itu? Satu kali tegukan dengan lautan yang tak bertepi itu. Nabi Khidir mengatakanlah, ilmuku dan ilmumu kalau digabung, maka seperti itulah. Sementara ilmu Allah itu selaut yang tidak bertepi itu. Menunjukkan bahwa apa? Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah kita mengetahui bahwa al-muhit itu mencakup 3 perkara, ilmu, kekuasaan dan kekuatan, lalu apa pengaruhnya? Pengaruh mengimani nama Allah al-muhit di sini. Pertama, an ya'lamal 'abdu ilman yaqinan bi anna Allah muhitun bi ibadihi wa la yaqdiruna ala quwwatihi awil firari minhu fakullun man khiftahu fararta minhu illallah al-muhit idza khiftahu fararta ilaihi. Yang pertama, seorang hamba harus mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu meliputi semua hambanya, di mana hamba-hamba itu tidak mungkin mencapai kekuatannya atau lari darinya. Tapi masalahnya, kalau kita lari dari makhluk, kalau kita takut dengan makhluk, pasti kita akan lari dari makhluk. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita lebih mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah bedanya ketakutan kita kepada makhluk dengan ketakutan kita kepada Allah. Kalau saya takut kepada antum, enggak mungkin saya dekat dengan antum. Pasti saya akan menghindar. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru semakin dekat dengan Allah. Karena takut itulah yang membangun ibadah. Orang takut akhirnya rajin ibadah, orang takut akhirnya meninggalkan maksiat, justru makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Maka ketika kemudian kita mengenal Allah itu al-muhit, bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu dengan ilmu, kekuatan dan kekuasaannya, maka secara otomatis kita akan menanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah bisa berbuat sekehendaknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an ya'lamal abdu ilmal yaqin annallaha muhitun bihi faya'lamul abdu ilmal yaqin annallaha muhitun bihi wa ya'lamu sirrahu wa najwahu saghirahu wa kabirahu wa alaniyatahu wa sirra zahiratan wa batina. Ketika seorang hamba mengetahui dengan yakin Allah itu meliputi hambanya, dan dia yakin bahwa Allah itu mengetahui yang tersembunyi, yang tampak, yang kecil, yang besar, yang terang-terangan atau yang tersembunyi, baik yang tampak ataupun yang batin, dari sini lahir perasaan muraqabatullahi azza wa jalla, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, terlahirlah kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang amanah, dan lahirlah akhlak-akhlak mulia dari muraqabah itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita ini meyakini bahwa Allah itu al-muhit, maka a'zamu min ihatati adh-dhalimi bil madlum wa qudratuhu alaihi fahuwa abdun famahma balagha dhulmuhu wa tughyanuhu fahuwa amama Allah fahuwa amama quwwatillah wa ihatatihi la syai'. Orang yang meyakini Allah itu meliputi segala sesuatu dari ilmu, kekuasaan dan kekuatannya, maka sehebat apapun orang zalim melakukan kezaliman, anggaplah mungkin dia seorang raja penguasa yang bisa sekehendaknya melakukan kezaliman dengan menindas rakyatnya, tetapi dengan ilmu Allah yang meliputi hambanya, kekuatan Allah yang meliputi hambanya, kekuasaan Allah yang meliputi hambanya, siapalah orang zalim itu di hadapan Allah?
Maka dengan meyakini Al-Muhit itu merontokkan kesombongan. Ya. Bagaimanapun orang tidak bisa sombong lagi. Allah itu Muhit. Siapa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang kekuatan dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu? Apalah kita di hadapan Allah? Jadilah kita orang hina. Tidak akan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sebaliknya. Ya. Sebaliknya orang-orang yang dizalimi, mereka merasa tenang. Karena di sana ada zat yang bisa membalaskan kejahatan orang kepada dia. Makanya ingat kisah daripada Al-Imam Az-Zahabi yang disebutkan di dalam kitab Al-Kabair yang sudah saya ceritakan. Tentang seorang preman, orang jahat yang merebut ikan nelayan dengan cara paksa, dan kalau tidak diberi maka dia akan dibunuh. Dengan ketakutan akhirnya sang nelayan pun memberikan ikan satu-satunya yang harusnya itu untuk makan satu hari itu dia dan keluarganya. Dengan bangganya penjahat ini membawa ikan itu kemudian pulang. Di tengah jalan ikan itu yang sudah mati tiba-tiba Allah hidupkan sesaat dan menggigit jarinya. Kemudian mati lagi. Rupanya gigitan itu hanya menaruh racun atau bisa di tangannya. Ketika sampai di rumah dia memasaknya dan memakan dengan lahapnya, seolah-olah dia tidak merasa berdosa dan seolah-olah dia bukan orang zalim. Rupanya tengah malam bisa itu berjalan. Racun itu mulai menyebar. Maka terasalah sakit dan dia menjerit-jerit, dan dia tidak sanggup menahan perasaan sakit yang rasa sakitnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keesokan harinya dia ke tabib. Kata tabib, ini enggak bisa diobati karena bisanya sudah sampai di pergelangan tangan, kalau tidak diamputasi maka akan menyebar ke tangannya. Akhirnya dipotong tuh pergelangannya. Bayangkan, baru saja kemarin dia ambil ikan dengan cara zalim, hari ini dipotong tangannya. Kekuasaan siapa ini? Allah. Allah bisa membuat orang yang zalim ini bertukuk lutut di antara orang yang dizaliminya. Orang yang dizaliminya hanya kerugian apa? Hanya kerugian satu ikan aja kan? Tapi orang zalim telapak tangannya dipotong, diamputasi. Sampai kisah ini secara singkat akhirnya sang tabib pun ngomong, sebenarnya apa yang kau lakukan? Maka dia bercerita bahwa dia mengalami gigitan ikan dan ikan itu milik orang lain yang aku rampas. Kata sang dokter, karena dia orang saleh, engkau datang kepada pemilik ikan itu kau minta maaf. Sebelum kau datang kepadaku tidak mungkin kau potong tanganmu, katanya. Sekarang carilah orang itu, minta maaf. Akhirnya dia berkeliling-keliling ketemu dengan orang yang punya ikan itu. Setelah ketemu dia pun meminta maaf. Cuman dia mengatakan kepada pemilik ikan ini, saya teringat waktu saya mengambil ikanmu, saya melihat bibirmu bergerak-gerak. Apa yang kau doakan untukku, katanya. Kata dia, aku tidak mendoakan apa-apa. Aku hanya mengatakan saat kau ambil ikanku dan mengatakan, ya Rabb arini quwwataka. Ya Rabb, tunjukkan kekuatanmu kepadaku. Aku ini lemah, dia kuat. Tunjukkan kekuatanmu sekarang. Hanya itu saja. Maka Allah tunjukkan kekuatannya. Kekuatan yang tanpa batas, ilmu yang tanpa batas, kekuasaan yang tanpa batas. Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya tangannya dipotong kan. Itu kekuatan Allah. Allah bisa membalas dengan caranya. Maka ketika itulah kemudian dia pun berkeliling-keliling pasar, berteriak-teriak di hadapan orang dan mengatakan, man ra'ani fala yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihatku, lihat tanganku sudah habis dipotong. Jangan berbuat zalim sedikit pun kepada siapapun. Dia pun sadar. Syahidnya di sini kisah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela orang yang dizalimi dengan kekuatannya yang tanpa batas. Akhirnya Allah memberikan jawaban ketika orang ini mengatakan, ya Rabb, tunjukkan kekuatanmu. Ini menunjukkan apa? Allah itu Al-Muhit, ya, zat yang maha meliputi ilmu, kekuasaan dan kekuatannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min thimariha an tabqa ar-rahatu wal itmi'nanu fi rauhil abdi bi anna Allah muhitun bi kulli ma yahduts fil qawni mimma la yarda
wa annahu waqa'a bi ilmihi wa idnihi wa qudratihi wa masyiatihi wa ihatatihi wa ma 'alaiha illa fi'lul asbab alladhi aujabaha Allahu 'alaihi. Dengan meyakini bahwa Allah itu Al-Muhit, kata ulama, maka akan menimbulkan perasaan tenang, rahah, ketenangan, itminan, kenyamanan di dalam jiwa seorang hamba. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi segala apa yang terjadi di alam semesta ini, maka kita tinggal minta saja kepada Allah. Apa yang kita minta? Allah kan tahu apa yang kita minta. Dan kekuatannya Allah bisa memberikan apapun yang kita hajatkan. Dan kekuasaannya kita bisa meminta apapun yang kita inginkan. Maka semakin tenanglah dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit. Dan yang terakhir, ma'rifatu ismil muhit taftahu babat taubati wal aubati lil abdi. Dengan mengenal nama Allah Al-Muhit, maka terbukalah bagi kita pintu tobat dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya keyakinan Allah itu meliputi ilmunya, kekuasaannya dan kekuatannya, maka kita tidak bisa apa-apa di hadapan Allah kecuali dengan cara menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat segera sebelum Allah zat pemilik kekuatan akan menurunkan bencananya kepada kita. Maka dengan mengenal Al-Muhit, maka terbukalah pintu tobat dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhaimin dan juga Al-Muhit. Wallahu alam. Adapun Al-Muqit dan Al-Wasi kita tunda minggu berikutnya. Sampai di sini kita buka tanya jawab, silakan. Enggak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.